Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah azza wa jalla yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang banyak, sehingga di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu rumah-rumahnya, di salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu, yang kata Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi SAW, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dan mereka saling mempelajari ayat-ayat Al-Quran itu. Tidaklah mereka melakukan itu kecuali akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan dalam dirinya. Maka di majelis ilmu seorang akan mendapatkan ketenangan jiwanya, tidak di tempat-tempat yang lain. Makanya saking tenangnya orang di majelis ilmu, di antara mereka banyak yang tertidur. Ya, saking tenangnya di majelis ilmu itu. Padahal di rumah nggak bisa tidur dia, di masjid bisa tidur. Majelis mereka akan diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan malaikat-malaikat turun di majelis tersebut, dan Allah memuji mereka yang hadir di majelis ilmu. Allah puji di hadapan para malaikat-malaikat yang ada di hadapannya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan Syarah Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi dengan penjelasan dari Syekh Shalih ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Jamaah yang punya terjemahnya, anak baru tahu, belum dibuka. Ini benar ini jamaah ya. Oh, ada muqaddimahnya. Oh, enggak, sudah. Iya, benar ini. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita masuk ke matan yang
ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullah, penulis mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Wah, iki mbarai suwe. Baik, penulis mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Baik, basmalah ini adalah kebiasaan para penulis-penulis kitab. Ini kalau kasih anak makannya kapan itu? Buat jamaah. Hah? Iya, buat jamaah, betul. Ya masa saya kajian sambil ngunyah-ngunyah roti gitu ya. Ini adalah kebiasaan para penulis, di mana mereka ketika mengawali tulisannya, mereka awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alasannya adalah yang pertama mengikuti Al-Quran. Ya, Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua mengikuti Nabi SAW. Kebiasaan Nabi ketika menulis surat yang dikirimkan kepada raja-raja di zaman tersebut, Nabi awali suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka ini termasuk di antara sunnah menulis surat dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan dua tempat inilah kita mengucapkan lengkap bismillahirrahmanirrahim, yaitu ketika mengawali surat di dalam Al-Quran dan ketika menulis surat. Adapun selain itu cukup apa? Bismillah. Tok. Tidak pakai tok. Bismillah. Tidak pakai saja. Seperti mau makan misalnya, Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang anak kecil yang mau makan, Nabi katakan, ya gulam sammillah, wahai bocah ucapkan bismillah, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah yang dekat denganmu dulu. Demikian juga ketika mau berhubungan dengan istri misalnya, apa yang dibaca jemaah? Bismillah, Allahumma a'udzubika minal khubuthi. Apa jemaah? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu bismillah. Demikian juga seperti ketika mau keluar rumah, Nabi mengajarkan doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Di antara zikir pagi dan petang, Nabi mengajarkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', dan seterusnya. Ya, maka zikir-zikir yang lain cukup bismillah saja, enggak perlu bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ikuti aja apa yang diajarkan oleh Nabi, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Ya, dan ahlus sunnah itu sifatnya yaduru ma'ad dalil aina madara. Ahlus sunnah itu berputar bersama dalil kemanapun dalil berputar. Ahlus sunnah memerintah Allah dan Rasul, dalil memerintahkan kita ke timur, kita ke timur. Dalil memerintahkan kita ke barat, kita ke barat. Dalil menyuruh ini kita ikuti, dalil melarang ini kita tinggalkan, dan seterusnya. Ya, Ahlus Sunnah selalu berputar bersama dalil qala Allah dan qala Rasul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kata para ulama, ini adalah bentuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang akan dia kerjakan. Jadi kalau kita mengatakan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, itu maknanya adalah kita sedang meminta pertolongan kepada Allah agar Allah menolong kita dalam aktivitas yang akan kita kerjakan itu. Seperti ketika kita membaca Al-Quran, maka ketika membaca bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memudahkan kita dalam memahami Al-Quran, agar Allah memberikan ilmu kepada kita bisa mengamalkan Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, maka bismillahirrahmanirrahim ini adalah isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, minta pertolongan kepada Allah
dengan menyebut nama Allah. Ini termasuk diantara tawassul. Ya, ketika meminta kepada Allah disebut nama Allah, yaitu Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada 3 nama Allah yang disebut dalam Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu adalah nama Dia yang paling utama, yang paling inti. Kita tahu Allah punya Al-Asma Al-Husna. Allah punya nama-nama. Nah, nama yang paling inti itu adalah Allah. Sedangkan nama-nama lain itu menginduk kepada nama Allah ini. Makanya selalu disebutkan pertama. Seperti dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa, baru kemudian Al-Hayyu Al-Qayyum. Sebelum menyebutkan Al-Hayyu Al-Qayyum, yang mana 2 ini merupakan nama Allah juga, diawali dengan apa dulu? Allah terlebih dahulu. Seperti juga dalam akhir-akhir surah Al-Hasyr. Di akhir-akhir surah Al-Hasyr ada banyak nama-nama Allah yang disebutkan di situ. Kalau Anda perhatikan, Allah awali dengan Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Ya, kalau Anda perhatikan tadi ada berapa nama-nama yang disebut tadi? Banyak ya. Diawali dengan apa dulu? Allah. Ya, maka nama Allah itu adalah nama yang paling inti dari semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah itu ada maknanya. Ya, Allah itu ada maknanya. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Allah itu artinya dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Allah itu adalah zat yang disembah dan diibadahi oleh semua makhluk-makhluknya. Ya, itu arti nama Allah, zat yang disembah dan diibadahi oleh semua makhluk-makhluknya. Adapun Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ini 2 nama Allah yang sama-sama diambil dari kata rahmah, kasih sayang. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama-sama diambil dari kata Ar-Rahmah, kasih sayang. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih nggak ada bedanya. Ar-Rahman Ar-Rahim diterjemahkan dengan apa? Yang Maha Pengasih. Ya, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kalau tak walik boleh nggak? Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Hah? Apa bedanya penyayang sama pengasih? Nah, kalau bahasa Indonesia nggak kelihatan. Tapi kalau diteliti, Ar-Rahman dan Ar-Rahim meskipun berangkat dari kata rahmah, ada perbedaannya. Apa bedanya? Nama Ar-Rahman itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya maha luas, meliputi segala makhluk-makhluknya, yang mukmin, yang kafir, binatang, jin, semuanya dapat rahmat Allah tanpa terkecuali. Orang kafir itu dapat rahmat Allah enggak? Dapat. Ya, di dunia orang-orang kafir bahkan sekelas Fir'aun mendapatkan kasih sayang dari Allah. Buktinya Allah utus siapa? Nabi Musa kepada Fir'aun agar Fir'aun mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada Fir'aun. Allah katakan kepada Nabi Musa, idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, berangkatlah kalian berdua menuju Fir'aun dan ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut agar dia mau sadar, mau ingat dan kembali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun diberikan dunia,
diberi makan, diberi minum, diberi tempat tinggal, diberi kekuasaan, itu semua adalah rahmat Allah kepada Fir'aun. Padahal Fir'aun makhluk yang paling kufur di atas muka bumi ini. Iblis kalah kufurnya sama Fir'aun. Ya. Maka semua manusia, semua jin mendapatkan rahmat Allah ini. Ini dari nama Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah yang khusus. Allah itu kasih sayang hanya khusus kepada orang-orang beriman. Orang kafir nggak dapat rahmat Allah. Ini di mana ini? Di akhirat. Ya, ini rahmat Allah yang khusus bagi orang-orang mukmin di akhirat. Adapun orang kafir di akhirat dapat rahmat Allah nggak? Tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia iya. Orang kafir mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sekilas berkaitan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada banyak definisi dari para ulama perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seperti juga kata sebagian ulama, bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Ar-Rahman alladzi idza su'ila a'ta. Ar-Rahman itu artinya adalah Allah itu adalah zat yang apabila dia diminta oleh hambanya maka dia akan memberi. Sedangkan Ar-Rahim maknanya alladzi idza lam yus'al yaghdab. Ar-Rahim artinya adalah zat yang apabila hamba tidak meminta kepadanya, hamba justru minta kepada selainnya, dia murka. Paham ya? Ar-Rahman adalah zat yang apabila dia diminta, dia beri. Tapi kalau Ar-Rahim yaitu zat yang apabila hamba tidak mau meminta kepada Allah, sombong, merasa nggak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin dia justru memintanya kepada selain Allah, maka Allah murka. Ya, Allah suka dengan hamba-hambanya yang suka minta kepada Allah, sering meminta kepada Allah, dikit-dikit minta kepada Allah, terus minta kepada Allah. Ini yang semakin Allah cintai. Jangan nggak enakan. Gak enak Ustaz, sitik-sitik jaluk sama Allah, sungkan. Ini sobatnya syaitan ini. Ya, kalau sama manusia iya, sungkan. Dikit-dikit kok minta tolong sama manusia, dikit-dikit kok minta bantuan sama tetangga. Nah, itu boleh sungkan, bahkan harus sungkan. Tapi kalau sama Allah enggak. Dikit-dikit minta sama Allah. Dalam hal-hal kecil ataupun hal-hal besar, minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Justru Allah semakin cinta dengan hambanya yang senantiasa memohon, senantiasa merengek, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, baik, kita lanjutkan ke matan Qawaid Arba. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, As'alullahal Karim Rabbal Arshil Azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza btuliya sabar wa idza adnaba istaghfar fa inna hadhihi thalath unwanus sa'adah. Kata penulis, aku meminta kepada Allah, aku memohon kepada Allah yang maha pemurah, Rabbal Arshil Azim, sang pemilik arsh yang agung, pemilik singgasana yang agung. Aku memohon kepada Allah agar engkau senantiasa diberi penjagaan oleh Allah di dunia dan di akhirat, agar Allah senantiasa mencintaimu di dunia dan di akhirat. Ini doa kepada orang yang membaca Qawaid Arba ini, orang yang membaca kitab ini. Didoakan sama penulisnya, semoga Allah memberikan kecintaannya kepadamu di dunia dan di akhirat, menjagamu di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah menjadikan engkau, wahai pembaca, semoga Allah menjadikanmu senantiasa diberkahi oleh Allah dimanapun engkau berada. Dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk di antara orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur, dan apabila dia ditimpa musibah, diuji dia bersabar,
dan apabila dia berdosa dia beristighfar. Ya, kata beliau, 3 hal inilah lambang kebahagiaan. Ya, orang kalau punya 3 sifat ini, dialah orang yang bahagia. Yaitu kalau diberi bersyukur, kalau diuji bersabar, dan kalau berdosa langsung beristighfar. Dan ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, sekarang kita baca syarah penjelasannya dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Kata beliau, hadhil qawaidul arba' allati allafaha Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah hiya risalatun mustaqillah. Qawaid arba ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah tulisan tersendiri dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang bukan termasuk bagian dari kitab-kitab yang lain. Ya, karena mungkin wallahu alam ada sebagian pendapat yang mengatakan qawaid arba ini adalah cuplikan dari sebagian kitab-kitab beliau terus disendirikan. Ya, padahal kata beliau enggak, ini murni tulisan tersendiri dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Walakinnaha tutba' ma'a thalathatil usul min ajlil hajati ilaiha litakuna fi mutanawal aidi talabatil ilm. Namun terkadang cetakan-cetakan buku-bukunya Qawaid Arba ini itu dicetak bersamaan dengan tulisan-tulisan beliau yang lain jadi satu buku. Seperti tulisan beliau yang lain yang berjudul Usul Thalathah. Ya, itu dicetak menjadi satu buku karena supaya memudahkan orang, ini sama-sama tipis. Jadi kalau disendirikan itu eman, kecil akhirnya. Maka digabungkan dengan kitab-kitab yang lain. Bahkan kalau di zaman sekarang, saya punya di rumah itu mungkin sekitar 200 halaman. Ya, kitab sekitar 200 halaman. Tapi satu kitab ini berisi 50 kitab. Ya, satu kitab itu berisi 50 kitab. Maksudnya kitab-kitab yang kecil-kecil dikumpulin menjadi satu, jadi 50 kitab. Ya, itu cuman masalah cetakan saja. Ya, masalah cetakan saja. Dan kemudian wal qawaid jam'u qaidah. Wal qaidah hiya al asl alladhi yatafarra' anhu masailu katsirah au furu'un katsirah. Kitab ini berjudul Qawaid Arba, 4 kaidah. Ya, qawaid itu jamak dari qaidah, kaidah. Yang artinya adalah pondasi. Ya, qawaid itu artinya landasan, pondasi. Yang dari pondasi inilah muncul cabang-cabangnya. Ya, dari pondasi ini muncul cabang-cabangnya. Wa madmunu hadhil qawaidil arba' allati dzakaraha Syekh rahimahullah ma'rifatut tauhid wa ma'rifatut syirk. Secara global, kitab Qawaid Arba ini berisi tentang mengenalkan seseorang kepada tauhid dan juga mengenalkan seseorang pada syirik. Ya, ini secara ringkas, secara global kandungan buku Qawaid Arba ini adalah mengenal tauhid dan mengenal syirik. Wa ma hiya al-qa'idah fi tauhid wa ma hiya al-qa'idah fi syirk li'anna katsiran minan nas yatakhabbatuna fi hadaini al-amrayn yatakhabbatuna fi ma'na tauhid ma huwa wa yatakhabbatuna fi ma'na syirk kullun yufassiruha ala hasabi hawa. Muncul pertanyaan-pertanyaan, apa sih kaidah-kaidah dasar, rumus-rumus yang mendasar dalam masalah tauhid? Kita kalau tahu rumusnya, maka nanti cabang daripada rumus ini otomatis kita tahu nggak? Tahu. Ya, jadi nggak usah ngapalin cabang-cabangnya. Ini metode belajar jamaah ya. Taksilul ilm. Kita kalau belajar itu memondasi ilmu dulu. Pondasinya dulu, rumusnya dulu. Jangan belajar langsung cabangnya. Nggak bakalan Anda bisa memahami sesuatu kalau yang Anda pelajari itu langsung cabangnya. Contoh sederhana matematika jamaah.
Ya, dulu kita ketika belajar matematika, yang diajarkan sama gurunya ini, apakah kita disuruh ngapalkan setiap pembagian, setiap perkalian, setiap penjumlahan? Apakah kita disuruh ngapalin itu masing-masing? Enggak. Kita diajarkan apanya saja? Rumusnya saja. Ketika kita sudah tahu rumusnya, maka cabang dari itu, soal bagaimanapun itu, perkalian berapapun itu, pembagian berapapun itu, kita bisa ngitung langsung enggak? Bisa ngitung langsung. Ya. Tapi kalau kita ngapalin satu-satu, 5.000 kali 10, 5.000 kali 20, 5.000, ya apa kita ngapalin satu-satu? Bisa nggak belajar kayak gitu jamaah? Nggak bisa. Ya, maka muncul pertanyaan, bagaimana rumus memahami tauhid? Bagaimana rumus memahami syirik? Karena banyak di antara manusia yang tergelincir dalam masalah tauhid dan syirik ini. Mereka itu banyak yang salah paham, gagal paham tentang masalah tauhid dan syirik ini. Mereka menafsirkan tauhid, menafsirkan syirik sesuai dengan hawa nafsu mereka, seenaknya sendiri. Ya, oh enggak, kedukun itu bukan syirik. Ya, kedukun itu bukan syirik, pakai jimat itu bukan syirik. Kenapa demikian? Karena kita tetap tawakalnya kepada Allah. Ini cuman ikhtiar kita pakai jimat ini supaya kita supaya kita selamat, supaya kita nggak kena bencana, musibah. Sama kayak sampean pakai helm. Apa maksudnya? Sama kalau Anda naik motor pakai helm. Apakah helm itu syirik? Syirik nggak jamaah? Padahal Anda pakai helm itu tujuannya biar apa? Biar selamat. Nah, kata yang pakai jimat, ya bodoh. Saya pakai jimat biar selamat. Saya juga meyakini Allah yang ngasih keselamatan. Cuman jimat ini ikhtiar. Ya, sama kayak helm itu juga apa? Ikhtiar. Takdir di tangan Allah. Tuh. Seenaknya sendiri. Ya, mendatangkan kaidah-kaidah, mendatangkan syubhat-syubhat, sehingga banyak sebagian kaum muslimin yang tertipu, menganggap bahwasanya hal itu bukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh, walakinnal jawab annana narji'u fi ta'qidina ilal kitabi was sunnah. Maka kita jawab bahwasanya kita kalau berakidah, meyakini sesuatu, itu harus kembali mengembalikan keyakinan kita itu kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada kitabullah dan Sunnah Nabi. Kalau kita ingin memondasi sesuatu, ya apa istilahnya, ngedek, memondasi sesuatu, itu harus pondasinya itu dari Al-Quran dan Sunnah. Sama kayak orang bangun bangunan misalnya, betul dia memondasi, tapi ternyata pondasinya pakai kertas misalnya, atau pondasinya pakai apa yang lemah, pakai gabus misalnya pondasinya itu. Betul ada pondasinya, tapi pondasinya pakai gabus, salah. Ya, kalau mau pondasi pakai yang kuat, pakai beton, ya, pakai yang paling kuat pokoknya. Ya, maka dalam Islam juga demikian. Kalau kita ingin memondasi sesuatu dalam agama ini, harus pondasi itu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pemahaman para salafus saleh, yaitu para sahabat Nabi SAW. Liyakuna hadat ta'qidan sahihan saliman ma'khudan min kitabillah wa sunnati rasulih SAW, supaya benar cara beragama kita, supaya benar pondasinya, supaya selamat dari gangguan-gangguan, ya, selamat dari musibah-musibah dalam agama. Sebagaimana tadi pondasinya gabus, selamat nggak kalau ada gempa bumi? Nggak selamat. Nah, demikian juga kalau kita pondasinya itu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, ini bisa menyelamatkan kita kalau ada kegoncangan. Apa kegoncangan ini? Fitnah syubuhat. Ya, ketika ada penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, kita nggak gampang apa? Nggak gampang goyang. Kalau orang yang tidak memondasi agamanya dengan Al-Quran dan Sunnah, ketika ada syubhat, ketika ada penyimpangan, langsung apa? Ambruk dia, ikut arus-arus penyimpangan.
ya, ikut arus-arus manusia tanpa mempedulikan apakah ini benar atau tidak, dia larut dalam kesesatan itu. La siyama fi hadainil amrainil azimain at-tauhid wa syirik. Apalagi kalau urusannya tentang masalah tauhid dan syirik. Ini perkara yang sangat-sangat besar di dalam agama kita, tauhid dan syirik ini. Bahkan yang paling inti dari agama kita adalah tauhid. Maka nggak boleh seorang muslim buta terhadap tauhid, buta terhadap kesyirikan, nggak acuh terhadap kesyirikan dan tauhid, nggak urusan dia. Ya, yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting haji, yang penting sedekah. Tauhid bagaimana? Nggak penting kata dia. Yang penting ibadah. Ini keliru. Nabi SAW yang pertama kali diwajibkan, yang pertama kali diperintahkan oleh Nabi apa? Tauhid. 13 tahun di kota Mekah dakwahnya Nabi cuman la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hati-hati, jangan meremehkan masalah tauhid ini. Jangan menganggap enteng masalah tauhid ini. Karena muncul orang-orang di zaman sekarang yang meremehkan dakwah kepada tauhid, menganggap bahwa dakwah tauhid ini gak relevan di zaman sekarang. Karena zaman sekarang ini umat Islam ini perlu meraih kejayaan. Umat Islam ini perlu untuk menguasai negeri, menguasai dunia. Sampai kapan kita ditindas sama orang-orang kafir? Maka kita harus menjadi penguasa. Umat Islam harus berkuasa. Ekonominya berkuasa, pemerintahannya dikuasai. Dengan cara apa? Sibuk politik. Ya, apalagi di tahun-tahun seperti sekarang, hati-hati. Mereka menyingkirkan dakwah tauhid dan memprioritaskan seruan-seruan politik. Bagaimana caranya supaya bisa meraih kekuasaan? Ini nggak dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi 13 tahun di kota Mekah tetap prioritas utamanya tauhid, bukan mencari kekuasaan, ya, bukan mencari harta, bukan mencari jabatan, tapi tetap yang diprioritaskan adalah tauhid. Bagaimana manusia beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu inti semua dakwah Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul yang diutus sama Allah, prioritasnya bukan mencari kekuasaan, tapi prioritas utamanya adalah la ilaha illallah. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, walaqad uhiya, kata Allah Azza wa Jalla, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, kami utus seorang rasul. Apa dakwahnya? An i'budullah, sembahlah Allah dan jauhkanlah diri kalian dari taghut, sesuatu atau segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa Syekh rahimahullah lam yadhkur hadhihi al-qawaid min indi aw min fikri kama yaf'alu dzalika katsirun minal mutakhabbitin, wa innama akhadha hadhihi al-qawaid min kitabillah wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketika menuliskan Qawaid Arba, kitab ini, beliau tidak menulis dari hawa nafsunya sendiri, dari pemikirannya sendiri, bukan. Tapi tulisan beliau ini beliau ambil, beliau nukil, beliau simpulkan dari mana? Dari kitabullah, Al-Quran, dan dari sunnah Nabi SAW. Dan itu yang berjalan di antara para ulama. Ya, berbeda dengan kebanyakan penulis-penulis di luar sana. Mereka lebih banyak ketika menulis itu, yang paling banyak berasal dari mana? Dari akalnya sendiri, dari pemikirannya sendiri. Menurut saya, menurut hemat saya, ya, kata fulan, kata alan, ya, menurut fulan, menurut ini, menurut ini. Bukan menurut Allah, bukan kata Allah, bukan kata Nabi, bukan kata para sahabat, bukan. Ya, tapi menurut dirinya. Dan ini kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Anda lihat kitab-kitab beliau, Kitabut Tauhid, ya, Al-Usulul Thalatha, kemudian juga Al-Usulus Sittah, Kashfus Syubuhat,
semuanya penuh diisi dengan dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW. Ya, bukan dari pemikiran beliau sendiri, enggak. Beliau hanya menyampaikan qala Allah dan qala Rasul. Fa idza arafta hadhil qawaid wa fahimtaha sahula 'alaika ba'da dzalika ma'rifat at-tauhid alladzi ba'atha Allahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Apabila engkau telah memahami 4 kaidah ini, apabila engkau telah memahami 4 kaidah yang akan beliau sebutkan dalam kitab ini, maka akan mudah bagimu untuk memahami tauhid. Ya, akan mudah bagimu untuk memahami tauhid. Yang mana tauhid inilah, gara-gara tauhid inilah Allah menciptakan kita, jemaah. Kita diciptakan sama Allah karena tauhid. Dengan alasan tauhid kita diciptakan oleh Allah. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Kita diciptakan oleh Allah untuk tauhid. Gara-gara tauhid juga Allah mengutus para nabi dan rasul. Gara-gara tauhid juga Allah turunkan kitab-kitabnya. Ya, maka betapa agungnya kalimat tauhid ini. Wa ma'rifatu syirk alladhi hadzarallahu minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fid dunya wal akhirah. Ya, dan juga gara-gara dan juga apabila Anda memahami 4 kaidah ini, mudah bagi Anda untuk mengenali kesyirikan, untuk mendeteksi kesyirikan. Yang gara-gara kesyirikan inilah Allah wanti-wanti, banyak Allah wanti-wanti hambanya di dalam Al-Quran. Banyak Allah peringatkan tentang syirik ini di dalam Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kalian berbuat syirik kepadanya. Allah juga mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga atasnya dan Allah masukkan dia ke neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya, Allah banyak memperingatkan kita dari kesyirikan. Maka kalau kita paham betul 4 kaidah yang penulis sampaikan di sini, kita bisa mendeteksi kesyirikan. Kita bisa mencium aroma-aroma kesyirikan itu. Ya. Itu butuh ilmu, jemaah. Sebagian kaum muslimin gak bisa mendeteksi kesyirikan. Samar-samar. Kalau kesyirikan yang jelas, ya banyak orang bisa. Misalnya nih, ada patung, terus orang sujud di situ, ketok nyata nggak syiriknya ini? Ketok nyata, Ustaz, ini sujud sama patung, ini syirik ini. Tapi kalau kayak tadi, pakai jimat sama pakai helm, bagi sebagian orang ternyata bukan syirik. Bagi sebagian orang itu kayaknya bukan syirik. Terus kemudian juga ketika ada orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, sering dengar nggak kayak gitu? Apa hukumnya? Syirik kepada Allah, bukan cuma haram lagi, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang bingung di mana syiriknya, Ustaz? Kan kita menyebut demi Rasulullah, dudu meso, kok diwara dosa? Itu bukan misu, kok dibilang dosa? Yang dosa itu kalau misuhi orang. Ya, ini cuman bilang demi Rasulullah, nama Rasulullah yang saya sebut, kok bisa dosa? Tuh. Ini jawaban orang yang nggak paham tentang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kalau kita belajar tentang kesyirikan, ketika ada orang berbuat syirik, ada orang mengucapkan kesyirikan, gak enak kuping kita, jemaah. Sahih. Ya, ini mungkin dirasakan bagi antum yang sudah belajar tauhid, sudah tahu tentang kesyirikan. Ketika ada orang mengucapkan ucapan-ucapan yang berbau kesyirikan, dia sudah mendeteksi hal itu. Peka telinganya itu. Ya, enggak benar ini.
Meskipun dia nggak bisa membantahnya, tapi dia tahu kalau ini nggak benar. Ya. Apa istilahnya? Peka ya, sensitif ya. Ya, sensitif. Ya, sensornya itu aktif ya, Mas. Tapi kalau orang nggak belajar tauhid dan syirik, sensornya mati. Ya, ada orang ngajak kesyirikan, orang berbuat kesyirikan, dia merasa bukan kesyirikan. Ya, ini hanya kearifan lokal. Ya. Ini kearifan lokal negeri kita. Memang seperti itu. Marilah saling toleransi. Jangan merasa benar sendiri. Oh, ini sensornya sudah apa? Ya, sudah ini bukan LCD-nya yang kena. Apa? Ya, prosesornya mungkin sudah mati kalau kayak gitu. Nah, Allah jelaskan di dalam Al-Quran bahaya kesyirikan di dunia dan di akhirat. Wa hadza amrun muhimun jiddan. Ini perkara yang sangat-sangat penting sekali untuk dipelajari. Wa huwa alzama 'alaika min ma'rifati ahkamis salati waz zakati wal ibadat. Kurang berapa menit? Belum ya? Wal ibadat wasairil umurid diniyah lianna hadha huwal amrul awwali wal asas lianna salata waz zakata wal hajj wa ghairaha minal ibadat la tasihhu idza lam tubna ala aslil aqidati sahihah wa hiya tauhidul khalisu lillahi azza wa jalla. Kata beliau, kenapa ini tauhid dan syirik ini perkara yang penting? Karena jemaah, Allah menyuruh kita melaksanakan salat, Allah menyuruh kita untuk zakat, Allah menyuruh kita untuk haji, sedekah, dan amalan-amalan yang lain. Semua amalan-amalan ini, kata beliau, tidak ada manfaatnya dan tidak akan diterima apabila tidak dibangun di atas tauhid. Ya, semua amalan-amalan ini tidak akan ada nilainya kalau tidak dibangun di atas tauhid. Ya, tauhid artinya tadi memurnikan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada ibadah yang kita berikan kepada selain Allah. Bahasanya ikhlas. Ya, memurnikan ini artinya apa? Dalam bahasa Arab, ikhlas, memurnikan ibadah 100% hanya dikekno Allah, gak dikekno selain Allah. Tidak diberikan kepada nabi, tidak diberikan kepada wali, tidak diberikan kepada jin-jin penunggu, enggak. 100% semua ibadahnya diberikan kepada Allah. Maka kalau ada yang diserahkan kepada selain Allah, buyar kabeh itu. Hancur semua itu ibadah-ibadahnya itu, salatnya, puasanya, hajinya, hancur ludes semuanya. Allah perintahkan ibadah harus dibangun di atas tauhid ini dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka menyembah Allah mukhlishina lahud-din, dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, man arada uluwal bunyan fa'alaihi bitawthiqil asas. Barang siapa yang ingin membangun bangunan yang menjulang tinggi, maka dia wajib untuk menguatkan pondasinya dulu. Ya. Wal arif himmatuhu tahsinul asas wa tahkimuhu wa itqanuhu. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, orang yang cerdas adalah seorang yang ketika membangun bangunan, yang dipikirkan, yang diprioritaskan adalah bagaimana menguatkan pondasinya. Ya, bagaimana menguatkan pondasinya itu. Itu orang yang bijak. Wal jahil, adapun orang yang bodoh, alladzi yarfa'ul bina min ghairi asas. Orang yang bodoh adalah orang yang bangun bangunan tanpa memperhatikan pondasinya. Itu kalau dalam dunia apa? Perbangunan, apa sih arane dunia? Arsitek, ya. Dalam dunia pertukangan misalnya, Anda kalau lihat ada tukang ketika bangun rumah langsung numpuk boto. Bukan rumah lagi, gedung bertingkat jamaah.
Ada tukang bangun gedung pencakar langit, Burj Khalifa. Masya Allah. Burj Khalifa, berapa itu tingginya itu? Ya. Apa yang dilakukan sama dia? Langsung ya numpuk batu bata sampai menjulang tinggi ke atas. Kata Imam Ibnu Qayyim, falam yalbath an yasquta alaihi. Enggak pakai waktu lama bangunan itu akan roboh menimpa dirinya. Butuh berapa menit jamaah? Enggak butuh harian kok. Ya, ketika langsung dibangun tanpa ada pondasi enggak butuh berhari-hari. Hanya dalam waktu beberapa menit langsung roboh bangunannya. Maka ini permisalan dari Ibnul Qayyim. Bangunan yang tinggi itu adalah amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, haji, bacaan Quran, apalagi, dan amal-amal yang lain. Itu ibarat bangunan. Sedangkan tauhid, apanya tadi? Pondasinya. Maka kalau orang pingin beribadah, pingin banyak sholat, pingin banyak sedekah, maka dia wajib untuk memperbaiki akidahnya juga. Jangan cuma modal semangat ibadah, semangat sholat, semangat puasa, tapi kalau tidak ada tauhid, nggak ada nilainya itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini motivasi bagi kita, karena kita ingin lelah kita, capek kita ketika puasa, ketika ini jamaah haji. Anda ketika lihat jamaah haji bagaimana kepanasannya, kelelahannya mereka. Mereka kalau ditanya, Pak, sampean pingin nggak haji sampean diterima sama Allah? Pasti jawabannya apa? Iya, pingin. Syarat diterimanya ibadah itu harus apa dulu? Ikhlas, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Selain juga mengikuti tuntunan Nabi SAW. Lah kok bisa ada orang pengen amalannya diterima tapi nggak punya perhatian terhadap keikhlasannya, nggak ada perhatiannya untuk memperbaiki tauhidnya? Ini dusta orang-orang kayak gini nih. Pengen sholatnya diterima, pengen puasanya diterima, hajinya diterima, tapi nggak serius belajar tauhid. Ya, nggak ada keseriusan dalam mempelajari tauhid. Ya, wahiyat tauhidul khalis lillahi azza wa jal. Sudah ya. Tapi jamaah, masih ada beberapa penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Mungkin insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.